Keluarga aku tuh ternyata ada yang udah curiga dengan gerak-gerik aku gitu kan. Dan ini kan bentar lagi puasa. Baiknya gimana ya kak? Aku jujurkah ke ayah aku atau tahan dulu atau gimana kak? Semua itu. Kalau saran dari kami, bahkan gereja pun itu tidak mau membaptiskanmu secara sembarangan. Kamu bilang, kak saya mau dibaptis, belum tentu kamu akan diterima untuk dibaptis. Karena kamu harus tahu apa yang kamu imani. Makanya kalau di gereja Katolik, teman-teman dari Katolik ya, itu ada yang katekumen. Kalau saya di Protestan, kita ada untuk naik CD atau sekalian baptisan, kita ada pembelajaran dulu. Jadi kita mengerti pengakuan iman dulu namanya. Jadi ketika kamu memutuskan untuk dipersatukan bersama Kristus, di dalam Dia kamu dimenangkan, dimerdekakan dari dosa, kamu sudah ngerti kenapa kamu melakukan itu. Jadi ketika kamu diselamkan, dituangin air atau dipercik dengan air, kamu mengerti bahwa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus aku merdeka. Kamu mengerti? Karena kamu diperbarui dari pengalaman-pengalamanmu. Nah, jadi yang kamu lakukan sekarang adalah kamu belajar dulu. Kalau kamu mau belajar di tempat saya, nggak apa-apa. Saya punya pelayanan namanya Elia Myran Ministry. Kamu boleh kita bimbing, kita bina ya. Nanti di mana kamu tinggal, nanti kamu boleh bebas mau pilih gereja apa, tapi kamu harus katakan itu gerejanya apa namanya, agar kita menghindarkan kamu dari gereja sesat. Mau kamu suka ke gereja Betel kah, ke gereja Lutheran kayak gereja Calvin, gereja Katolik, atau mungkin gereja Ortodoks, kamu boleh masuk kemana saja. Ya, yang penting kita mengajarkan kamu apa yang mau kamu imani itu benar-benar kamu pahami. Dalam artian, ku tahu yang ku percaya. Dan ingat, kita tidak pernah akan memaksa kamu untuk menjadi Kristen. Karena percuma kami memaksa kamu menjadi Kristen, tapi hatimu tidak benar-benar diserahkan kepada Kristus, itu pun gak berguna. Jadi ini bukan tentang apa yang kami dapat, kami tidak memperoleh apapun, tapi itu tentang keselamatan jiwamu. Karena kasih kami kepadamu, kami juga turut merasakan, kami turut berbagi. Kalau kamu perlu merasakan kasih yang daripada Allah di dalam Kristus. Tapi kalau kamu menolak itu bukan ganjaran bagi kami, itu adalah bagi kamu. Ya. Jadi kalau saran yang saya berikan sekarang, kamu belajar dulu. Belajar dulu, kamu mau belajarnya di mana? Di tempat saya boleh, di Elia Myran Ministry, atau di tempat lain pun boleh. Tapi kamu perlu belajar hidup di dalam komunitas yang benar, agar kamu tidak memiliki salah pengertian, kemudian provokasi hal-hal negatif lainnya. Karena kamu harus dibangun kokoh dulu di dalamnya. Baik kak. Berarti kalau misalnya mau belajar dengan Kak Elia, aku bisa DM atau gimana nih? Boleh, kamu DM saya aku aja. DM ya. Terus kak, pertanyaan selanjutnya nih, boleh ya satu kali lagi? Oh ya, silakan. Jadi keluarga aku tuh ternyata ada yang udah curiga dengan gerak-gerik aku gitu kan. Dan ini kan bentar lagi puasa. Baiknya gimana ya kak? Aku jujurkah ke ayah aku atau tahan dulu atau gimana kak? Semua gini, Alkitab itu bilang kita harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Kamu harus cerdik seperti ular, tapi kamu harus tulus seperti merpati. Artinya apa? Kamu harus tahu apa yang kamu harus lakukan berdasarkan kondisi dan keadaanmu. Kamu perlu jujur, perlu. Tapi kamu pertimbangkan, dan hanya kamu yang tahu itu. Ya. Kalau memang orang tua, kamu gini, bagaimanapun ketika orang tua mau menolak keputusanmu, kamu harus tetap hargai mereka sebagai orang tua. Ingat Pio, kekristenan, Yesus itu tidak menawarkan kekayaan bagimu. No. Dia nggak pernah tawarkan kamu sejahtera di bumi ini, mendapatkan ketenangan, mendapatkan ini. Dia nggak pernah janjikan itu. Dia menjanjikan keselamatan bagi jiwamu dalam periode yang kekal. Karena dunia ini sudah rusak, nggak ada kedamaian di sini. Ya, itu yang Yesus tawarkan. Misi Kristus ke dunia ini menyelamatkan kita.
Jadi kamu pertimbangkan. Pertimbangkan dalam artian apa? Yesus berkata apa? Aku datang itu untuk memisah-misahkan anaknya dari bapaknya, anak laki-laki dari ibunya, anak perempuan dari ayahnya. Aku membawa pedang, kata Yesus. Artinya apa? Pemberitaan mengenai Yesus itu akan memberikan macam-macam respon. Kalau tidak menerima, pasti menolak. Bahkan Yesus berkata apa? Barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Jadi dalam pandangan iman kekristenan, sekalipun nanti kamu memberitahu itu kepada orang tuamu, mereka jadi benci kamu, mereka jadi nggak suka samamu, bahkan mengusir kamu melakukan hal-hal yang jahat. Ya, dalam iman kekristenan itu yang harus terjadi. Memang begitu. Karena dunia ini sulit menerima Yesus. Dunia ini terlalu membenci. Itu pasti terjadi. Ya. Jadi kamu harus make sure dulu bahwa motivasi kamu menjadi seorang Kristen itu apa dulu. Kamu benar-benar mengalami pertemuan dengan Tuhan, ya, atau kamu memang hanya sekedar FOMO atau euforia gitu. Karena Kristus itu mahal, nggak murah. Yang diselamatkan adalah jiwamu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Kamu boleh jujur. Kamu bilang baik-baik kepada orang tua, saya begini, begitu. Ya, nah, lihat saja bagaimana respon mereka. Apakah respon mereka baik atau buruk? Kalau memang buruk, ya itu menjadi jahat sekali atau yang lain-lain, kamu harus mau memikul itu. Itulah upahmu mengikuti Kristus di mata dunia. Tapi nanti ketika kebangkitan, kamu akan begitu dimuliakan. Ini mungkin terkesan seperti dongeng, tapi dia yang telah bangkit nggak mungkin pernah berbohong. Dia mengatakan bahwa dia adalah hidup, dia mengatakan dia akan bangkit, dan 2000 tahun lalu di dalam sejarah, dia memang benar-benar bangkit. Jadi saya tidak mungkin tidak percaya dengan itu. Jadi kamu harus siap dengan konsekuensinya. Kamu harus siap dengan upahmu sebagai pengikut Kristus. Ya, kalaupun Tuhan nanti berkati kamu, jadi orang yang hebat, orangnya itu syukur kepada Tuhan. Baik. Terima kasih banyak ya Kak. Kamu mau tanya-tanya apa, nanti kamu DM saya, nanti kita ngobrol, oke? Siap, nanti aku DM. Oke, makasih banyak Kak. Oke, Tuhan berkati kamu, Pio. Ya. Makasih, Tuhan berkati. Kamu orang yang berbahagia ya. Oke. Kamu orang yang bukan Kristen, tapi kamu ditemui oleh Tuhan. Saya aja udah jadi Kristen dari kecil, saya nggak pernah ditemui sama Tuhan. Jujur, ini kenangan yang selama ini aku cari sih. Ya, berarti kamu istimewa. Ini mau turunnya gimana ya Kak? Oh, nggak apa-apa. Kamu pegangan ya, nanti saya. Oke, terima kasih. Penghargaan dari Tuhan itu adalah penghargaan tertinggi yang pernah ada di tanah ini. Katanya. Tapi ya iya, betul itu, ya kan? Aku tuh dapetnya kalau misalnya Tritunggal itu diklaim dari manusia, bukan Tuhan langsung yang bikin Tritunggal. Maksudnya kayak Tritunggal itu ada di abad keempat gitu Kak. Itu penjelasannya gimana ya Kak? Ya, istilah Tritunggal memang ada di abad keempat oleh Tertullianus, ya, bahkan seorang bapak gereja dari Antioquia itu sudah memperkenalkan istilah Hagia Triada atau Triados dalam bahasa Yunaninya. Itu di abad pertama sudah ada. Tapi bukan masalah di abad keberapa atau tidak. Tritunggal itu gini bro, Trinitas atau Tritunggal, Trinitas itu kan bahasa Latin yang tergabung dari dua akar kata tri dan unitas, tiga dan unitas. Jadi Trinitas itu memang istilah yang tidak ada di dalam Alkitab, tetapi nafasnya itu ada, prinsipnya itu ada. Itu tidak mungkin dijadikan dogma dalam kekristenan kalau nafasnya tidak ada di dalam Alkitab. Nah, apa itu Tritunggal? Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1-3. Ya, begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah ya, yang kita sebut sebagai Bapa. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta. Allah
melayang-layang di atas permukaan air. Ada Bapa yang disebut sebagai Allah dan ada Roh Allah. Kemudian ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Berfirman berarti ada firman. Kata berfirman itu adalah kata kerja, sedangkan kata bendanya adalah firman. Berarti ada Allah, ada Roh Allah, ada firman Allah. Allah, Rohnya Allah, dan firmannya Allah atau yang disebut anak itu, itulah Tritunggal. Jadi Tritunggal itu nafasnya sudah ada di dalam Alkitab, bahkan jauh sebelum kekristenan itu lahir di abad pertama oleh Kristus. Itu nafasnya sudah ada, karena Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa Tuhan. Tapi Tritunggal itu berbicara tentang bagaimana Allah, seperti apa Allah yang satu itu, bagaimana Allah yang satu itu. Itu Tritunggal. Jadi kalau ada orang berkata, Tuhanmu kok tiga, Allahmu kok tiga, sesembahanmu kok tiga, kamu yang salah pengertian. Gak pernah kekristenan itu mengatakan Tuhan tiga. Bahkan dalam pengakuan iman Nisea sekalipun tahun 325 itu dikatakan apa? Di abad ketiga ya, itu dikatakan apa? Kami percaya akan satu Allah yang maha kuasa, yakni Sang Bapa. Kita percaya kepada Allah yang esa, tapi esa, Allah yang esa. Nah, Tritunggal itu adalah penjabaran mengenai Allah yang esa itu. Penjabaran mengenai Allah yang satu itu. Gitu loh. Bahwa Allah yang satu itu yang kita sebut sebagai Bapa, di dalam Dia memiliki firman, yang oleh firman itu Dia menciptakan segala sesuatu yang kemudian disebut anak. Kemudian di dalam Dia terdapat Rohnya yang disebut sebagai Roh Kudus, yang oleh Roh itu Ia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Oleh firman itu segala sesuatu diciptakan. Yohanes 1 ayat 3. Tak satu pun yang dijadikan tanpa firman. Yohanes 1 ayat 3. Jadi Tritunggal itu adalah berbicara tentang Allah yang hidup. Allah yang hidup. Allah yang hidup yang tidak bisu. Allah yang hidup pengertiannya apa? Allah yang berfirman, Allah yang menghidupi. Bahwa Sang Bapa Allah yang esa, Dia memiliki firman yang disebut anak dan memiliki roh. Kenapa sih firman itu disebut anak? Karena firman itu sejak kekal bersama-sama di dalam Bapa. Dan ketika Dia menjadi manusia, seolah-olah firman itu keluar dari dirinya, seakan-akan diperanakkan. Makanya Dia dikatakan sebagai anak Allah. Jadi kalau ada orang berkata, orang yang lain bilang Tuhanmu kok beranak, bla 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 bla. Pengertian mereka itu beranak dengan ada istri. Allah kita bukan begitu. Gitulah. Dia disebut anak Allah karena memang Dia ada di dalam Allah, dikandung di dalam Allah sejak kekal. Dan ketika Dia keluar menyatakan Bapanya, Dia disebut sebagai anak. Jadi tidak ada yang menyembah tiga Tuhan. Gak ada yang menyembah berapa Tuhan, itu gak ada. Kita hanya menyembah satu Allah. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Jadi kita menyembah kepada Bapa di dalam nama Yesus. Ingat, kalau ada orang mengaku sampai kepada Bapa, ada orang mengaku bisa menyembah Bapa, tetapi di luar daripada Kristus, itu omong kosong. Karena kita mengenal Bapa yang tidak kelihatan itu hanya melalui firman-Nya yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Sama seperti kamu. Saya nggak lihat wajahmu seperti apa. Apakah kamu bentuknya bulat kah, lonjong kah, gimana, saya nggak tahu. Tapi saya bisa tahu kamu, saya bisa mengenal kamu melalui firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang menyatakan kamu siapa. Saya nggak lihat bentukmu, tanganmu putih kah, hitam kah, atau rambutmu keribu, lurus. Saya nggak tahu. Tapi ketika kamu mengatakan saya kulitnya putih, rambut saya lurus, saya tahu kamu siapa. Melalui apa? Firman-Mu. Artinya saya nggak mungkin mengenal kamu kalau tanpa firman-Mu yang menyatakan itu kepada saya. Bapa itu pun begitu. Dia itu nggak kelihatan. Makanya Yesus berkata, suaranya pun tidak pernah kamu dengar, rupanya pun tidak pernah kamu lihat.
Jadi kamu tidak mungkin bisa tahu Bapa itu tanpa Yesus. Makanya Yesus berkata, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku dia menyembah kepada Bapa, menyembah kepada Allah, kepada Bapa, kepada itu, tapi di luar Kristus, dia tidak pernah bisa menyembah Bapa. Loh, kalau bisa kepada Bapa, langsung kenapa harus melalui firman-Nya? Pertanyaan saya, kamu mengenal Bapa itu dari mana? Kamu menyembah Bapa, kamu kenal dia dari mana kalau bukan di dalam Kristus? Itu nggak mungkin terjadi. Ada yang ngerawat gitu bangsa. Gitu ya? Satu lagi nih. Ya, silakan. Kan aku pernah lihat pendeta Gilbert pernah ceramah tuh ya kan, tentang neraka. Kalau neraka tuh nggak diciptain buat manusia, cuma neraka tuh diciptain buat iblis gitu kak. Betul. Jadi kita nggak masuk neraka gitu kak. Neraka itu kan diciptakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Bentar ya. Bentar ya. Matius 25 ayat 41. Neraka itu memang diciptakan oleh Tuhan itu untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Yang menolak Yesus itu adalah pengikut iblis. Coba kita lihat di dalam Matius ya. Matius 25 ayat 41. Nah, dia berkata begini. Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum." Jadi memang neraka itu diciptakan bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Siapa pengikut iblis? Yang menolak Yesus. Orang yang menolak Yesus, setiap orang yang menolak Kristus, menolak keilahiannya, menolak dia sebagai Mesias, kita tidak akan pernah dibenarkan. Makanya dikatakan di dalam kitab Wahyu bahwa iblis, setan, dan ular tua itu dilemparkan dan disiksa untuk selama-lamanya di dalam perapian yang menyala-nyala beserta para pengikut-pengikutnya. Ya, coba kita lihat di dalam Wahyu ya. Bentar ya. Nah, ini dikatakan, lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang tinggi di langit. Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging raja-raja dan panglima-panglima, daging pejuang-pejuang, daging kuda-kuda dan penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian aku melihat binatang itu di sini yang menolak Kristus ya, antikristus, dan raja-raja di bumi yang mengikuti antikristus, serta tentara-tentara mereka, yaitu pengikut antikristus, telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu, yaitu Yesus, dan tentaranya, yaitu Yesus. Ya, binatang itu atau si antikristus itu pun tertangkap dan bersama dia nabi palsu. Nabi palsu ini artinya nabi palsu yang memang tidak mengikuti Kristus, bahkan menolak Kristus, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya sehingga menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan
binatang itu dan nabi palsu itu dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, yaitu Yesus. Semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi binatang itu, nabi palsu, semua pengikut tentara-tentaranya yang mengikuti dia, yang menyembah patungnya, yang menyembah dia, mengikuti antikristus yang menolak Kristus itu, akan dikalahkan oleh penunggang kuda itu. Dan dia dicampakkan kemana dikatakan? Ke dalam neraka lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Jadi orang yang menolak Kristus itu akan dilemparkan ke sana. Gitu. Oke? Kak, tadi kan kakak ngomong mereka akan dibunuh dengan pedang ya kak? Iya. Itu maksudnya apa? Bukan dalam konteks meninggal kan kak? Mereka akan dibunuh dengan pedang. Itu adalah bahasa simbolis ya, bahwa nanti Tuhan itu akan membunuh semua iblis dan pengikut-pengikutnya. Manusia yang mengikuti iblis itu pun akan dibunuh, dibinasakan sama Tuhan Yesus ke dalam lautan perapi yang menyala-nyala oleh berenang. Itu akan mati. Matinya itu untuk selama-lamanya. Mereka akan disiksa. Kenapa? Itu roh itu immortal. Itu nggak bisa diampuni. Nah, makanya malaikat itu nggak bisa diampuni dosanya. Sepertiga malaikat dari sorga yang jatuh ke bumi itu nggak bisa diampuni. Kenapa? Mereka itu tidak punya daging. Mereka itu adalah makhluk roh. Makanya kita yang punya daging ini yang bisa diampuni. Itulah mengapa setelah kita mati, kita tidak bisa lagi mendapatkan pengampunan. Karena Ibrani 9 ayat 22 itu berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Roh itu tidak punya darah. Ketika kita mati, darah kita udah tidak ada. Jadi selama darah kita masih ada yang menjadi simbol nyawa, kita mendapatkan pengampunan. Di situ masih ada pengampunan. Tapi kalau kita sudah mati, roh kita terpisah daripada tubuh kita, pengampunan nggak ada lagi. Makanya malaikat itu nggak bisa diampuni dosanya karena dia nggak punya darah. Sedangkan pengampunan itu adalah oleh karena penumpahan darah. Gitu. Jadi roh itu nggak bisa mati. Makanya iblis itu nggak bisa mati. Dia akan disiksa selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.